Selamat datang di prosedur penggunaan alat keselamatan Marine Evacuation System atau MES oleh PT Pelni Persero. Di keadaan darurat, nahkoda menginfokan untuk berkumpul di Master Station MES pada kiri dan kanan kapal. Mohon tidak mengenakan barang yang berpotensi melukai dan kenakan jaket pelampung. Evakuasi penumpang dewasa dilakukan terpisah, tetapi bayi harus digendong oleh penumpang dewasa. Adapun prosedur penggunaan MES sebagai berikut. Setelah nahkoda menekan tombol darurat, ABK melepas pin pengunci life raft winch dan pengait pengunci, lalu perahu karet akan terjatuh ke air. Tarik painter line hingga perahu karet terbuka dan putar winch hingga posisi perahu karet tepat di bawah kontainer. Siapkan seluncuran penyelamat dengan membuka pintu depan dan belakang kontainer. Lalu, ungkit bagian bawah dengan linggis dan pegang tali pandu. Dorong hingga seluncuran penyelamat turun. Lalu, ulurkan tali hingga seluncuran penyelamat tepat di atas perahu karet. Silakan bergantian meluncur sesuai dengan arahan ABK. Posisikan tangan melindungi kepala dan tekuk kaki sedikit untuk menahan beban tubuh saat perpindahan posisi zigzag. Perahu karet MES dilengkapi berbagai perlengkapan dan peralatan darurat seperti makanan, air minum, perlengkapan medis, dan sinyal isyarat yang dapat bertahan beberapa waktu dalam cuaca buruk sekalipun. Setibanya di perahu karet MES, ABK mengarahkan penumpang untuk pindah ke perahu karet lain dan menunggu dengan tenang hingga sekoci menarik perahu karet secara bergiliran. Sekian prosedur penggunaan alat keselamatan Marine Evacuation System atau MES oleh PT Pelni Persero. Pelni juara, Pelni juara, Pelni juara, akhlak, yes, BUMN untuk Indonesia. Terima kasih Bapak atas kehadiran semuanya dalam acara edukasi pengenalan alat-alat keselamatan kru KM Debon Solo tahun 2025. Izin mengingatkan kembali untuk perihal alat-alat pemadam kebakaran sebelum saya masuk slide pengenalan MES dan starter. Kapal itu ada dua jenis, Pak. Yang pertama yang secara fixed dan portable. Yang secara fix itu hidran dan CO2 system. Dan secara portable kita mempunyai sekarang 4 ya. Yang lithium itu ada yang saya bawa 3. Yang pertama dry chemical powder yang seperti ini, Pak. Dan yang kedua CO2. Dan yang terakhir foam. Peletakan alat pemadam kebakaran itu sudah sesuai dengan kondisinya, Pak. Jadi di setiap kapal pasti selalu ada fire plan, fire control plan. Fire control plan itu sudah disetting dengan bahaya yang kemungkinan terjadi di atas kapal. Untuk dry chemical sendiri terpasang di koridor-koridor penumpang, Pak. Jadi kalau emang ada kebakaran, kita nggak perlu ragu lagi untuk langsung memadamkannya. Dan di setiap koridor-koridor juga ada call point. Jadi kalau bisa ada kita nemu bahaya kebakaran, kita bisa langsung pencet break glass-nya itu, Pak ya. Itu sebagai alat penanda keanjungan sebelum smoke detector berfungsi. Untuk dry chemical ini dia bisa untuk segala kelas, Pak, kelas A, B, C, dan D. Kelas A itu adalah bahaya kebakaran yang disebabkan oleh benda padat non-logam. Jadi memang sudah sesuai tempatnya dia di koridor-koridor penumpang atau
atau kabin-kabin ABK. Dan yang kedua, yang CO2. CO2 ini yang berisi CO2 untuk pemadam kebakaran yang disebabkan oleh apa Bapak? Masih ingat gak? Ya, dia untuk konsleting listrik, dan penempatan sendiri itu cuma di anjungan, di ECR, dan dapur. Dan untuk yang foam sendiri, dia termasuk dalam klasifikasi kelas B. Penyebab bahaya kebakaran disebabkan oleh benda cair seperti bahan bakar atau cat. Itu untuk yang pemadam kebakaran Pak ya. Dan untuk yang skoci nanti mohon izin pada setiap regu didata kembali anggotanya Pak, terus langsung dibagikan tugas-tugasnya supaya nanti pas trip balik kita latihan mereka tidak gugup. Terserah bapak-bapak untuk edukasinya gimana, pengenalannya yang di realnya, prakteknya nanti gimana, waktunya kapan. Yang penting waktu latihan nanti ABK-ABK yang baru join atau yang baru join terutama tidak gugup atau tidak kikuk ya. Kita bisa lanjut Pak. Jadi untuk sekarang ini waktu dok ini sudah nambah lagi mesh terpasang di dek 8 kanan dan kiri bagian depan. Nah, saya izin untuk share kepada bapak-bapak semua tentang tata cara prosedur penggunaan mesh dan starter mesin skoci. Karena mesin skoci sekarang kita udah dipasang heater atau pemanasnya dan ada tombol start buttonnya juga. Oke. Slide 2 lanjut. Prosedur penggunaan alat keselamatan Marine Evacuation System. Evacuation System adalah salah satu alat keselamatan di kapal yang fungsinya mirip seperti di perosotan atau chute di pintu pesawat. Mesh di kapal berfungsi untuk mentransfer semua yang ada di kapal atau kru atau penumpang yang dari kapal menuju ke rakit penolong secara cepat dan selamat. Mesh sendiri diatur dalam Konvensi International Safety of Life at Sea atau SOLAS Regulasi 15. Mesh terdapat di kedua sisi kapal di bagian dek 8 kanan dan kiri, sehingga ketika kapal salah satu miring, itulah yang digunakan, sama seperti lifeboat atau skoci. Jika kapal kita miring, salah satu yang aman itulah yang bisa untuk digunakan. Atau ada salah satu sisi yang terjadi kebakaran. Tetapi mesh ini tidak menggantikan fungsi utama dari lifeboat Pak ya. Tetap lifeboat harus terutama turun. Kalau terjadi bahaya keadaan darurat, tetap lifeboat tetap yang paling utama untuk turun. Ya. Di sini adalah komponen-komponen dari mesh. Mesh itu terdiri dari 3 komponen Pak ya. Yang pertama adalah winch ILR-nya, kedua adalah chute-nya yang di dalam kontainer mesh itu atau perosotannya, dan yang terakhir adalah ILR kapasitas 100. Next. Nah, untuk winch wire ini berfungsi untuk mengatur ILR yang sudah dikembangkan di laut agar di posisi di bawah chute atau perosotannya. Jadi dia begitu ILR yang tipe 100 itu sudah turun, dikembangkan, kita gulung winch-nya, maka dia akan menuju ke arah depan. Kalau posisi sudah pas, baru kita bisa rilis mesh-nya yang ada di kontainer itu. Next, Panis. Ya, ini untuk gambaran pada foto ILR yang tipe 100 Pak ya. ILR yang tipe 100 ini berfungsi juga sebagai raket komando ILR lain atau sebagai menjembatani ILR yang lain. Jadi begitu ILR sudah di posisinya ya,
dan mesh sudah dirilis, dan ILR yang lain itu juga bisa untuk di belakangnya ILR yang tipe 100 ini, jadi pakai tali, jadi sebagai batu loncatan penumpang atau ABK supaya ke ILR yang lain dulu. Nah, makanya saya bilang sebagai komando atau menjembatani. Untuk alat-alat yang berada di ILR ini ada seperti makanan dan minuman darurat, batu-batan, alat bertahan hidup seperti pancing Pak ya, ada lampu kalau bahasa Jawa lampu teplok itu Pak ya, lampu minyak itu, alat penerangan juga ada di sana, piroteknik itu ada sinyal untuk kita kepada kapal lain yang lewat seperti red hand flare, smoke, dan roket parasut, isyarat cahaya, radar reflektor, dan alat untuk memperbaiki ILR. Kenapa sih Pak ada alat untuk perbaiki ILR? Karena kan kalau emang sudah di laut, otomatis kan lama-lama ILR-nya bakal kempes atau berkurang tekanannya, jadi ada alatnya. Itu untuk kalau emang ILR-nya kempes, dan juga ada kalaupun ILR-nya robek juga ada alatnya. Kapal ini mesnya ada di depan, lokasinya di lokasi tim regu darurat. Mana regu darurat? Nah, sampai-sampai yang tergabung di regu darurat ini wajib hukumnya untuk mengetahui peluncuran evakuasi pakai mes. Untuk yang lain sunnah. Kalau tahu akan lebih baik, nggak tahu ya nggak apa-apa. Untuk regu skoci 1 sampai 12 dan regu penolong, ya sekedar tahu nggak apa-apa. Tapi yang wajib tahu regu darurat. Silakan lanjut. Ya, makasih guys. Yang seperti saya bilang tadi Pak ya, mes itu tidak menghilangkan fungsi dari lifeboat. Yang artian lifeboat itu kalau ada keadaan darurat harus turun terlebih dahulu. Di dalam mes itu ada 2 pintu Pak, sisi depan dan sisi belakang. Ini yang gambar ini adalah sisi depannya Pak ya. Di sisi depannya, dan ini ada sisi belakangnya. Dari sisi belakang ini itu ada tuas pengungkitnya di bawahnya. Jadi 2 orang yang megang talinya dan 1 orang untuk mengungkit. Tujuannya apa untuk mengungkitnya itu? Supaya si perosotan itu bisa rilis ke bawah. Nah, ini untuk salah satu contoh gambarnya. Saya tulis di situ ada pintu kontainer, tuas pengungkit dan chute-nya. Itu saya salah, itu harusnya nggak usah ditahan karena pinggirnya laut ya itu ya. Ya stop, panis stop, bisa stop. Ya stop. Nah, jadi untuk regu darurat di pintu bagian depan ada kayak tuas. Jadi tuas untuk pintu depannya ya, kontainernya. Dia kayak model kontainer, tuas ditarik aja, dia bakal ngerilis sendiri. Nah, ini untuk ngerilisnya. Next apply panis. Baru setelah itu kita buka pintu yang bagian sisi dalam. Cukup dengan kunci kontak aja udah bisa untuk starter mesin skoci. Jadi heater itu dihubungkan dengan push bottomnya. Push bottom dipencet selama 20 detik. Dia ada di panel kemudian situ Pak. Dipencet selama 20 detik. Baru kita coba start. Hanya itu aja Pak. Kalau untuk taunya heater itu rusak, ya di situ ada indikator lampu. Jadi kalau lampunya nggak nyala, kemungkinan heaternya yang rusak atau tidak bisa mengantarkan arus listrik. Nah, kalau sering dipaksa-paksa, itu malah yang bahaya. Jadi bisa merusak dinamo juga. Pertama, kontak dalam keadaan on, terus pencet tombol heater atau pemanas skocinya, baru kita sambil start. Lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah skoci kita sekarang sudah ada pemanasnya, jadi semakin gampang untuk pengoperasiannya. Karena kita kemarin kan sebelum ada pemanas masih ditempel-tempel pakai kabel, sekarang sudah ada tombol start-stopnya. Karena sudah melihat videonya, mungkin nanti kalau sama supaya lebih jelas lagi, itu langsung praktek aja komandan skoci atau siapapun yang mau, karena biasanya saya setiap hari Sabtu atau besok setiap hari pasti ada mualim Ciputut yang ke skoci. Silahkan datang supaya lebih jelas lagi, lebih mengerti lagi. Matiinnya itu bagaimana? Karena katanya kan suka ada penarik itu yang kabelnya itu kadang nggak nyangkut, itu tadi tutupnya lah. Itu bagaimana itu, Mas? Oke, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Tepuk tangan dulu. Boleh Ciputut videonya di-replay ulang lagi. Ada di part terakhir. Part terakhirnya itu coba. Nah, itu ya. Cara matikannya pakainya Stop. Oh, terus stop. Ya. itu kan ada tuasnya, itu tinggal matiin majuin gitu aja. Karena kan kita start-stopnya belum ada untuk mematikan, jadi masih pakai yang manual gitu. Oke, terima kasih. Tetaplah membumi di antara banyaknya orang yang ingin melangit. Ini juara pasti bisa. Ini tripoder. Dan ciri-cirinya untuk nozzle-nya Pak ya, dia kuncup seperti ini, kuncup dan selalu berada di koridor-koridor penumpang atau ABK. Ya, Race Vehicle termasuk bisa di segala kelas A, B, C, dan D. Di kelas A apa? Yang disebabkan bahaya kebakaran disebabkan oleh benda padat non logam seperti kayu, kertas. Ya, ini memakai dry powder. Dan selanjutnya Ya, itu sih. Nah, kenapa dikasih tahu cirinya? Biar sampean yang matanya sudah pada senior kan nggak bisa baca ini toh. Nah, dari kejauhan bisa lihat. Oh, ini yang cirinya begini. Apa tadi, Mas? Reporter. Gitu. Ya. selanjutnya ini yang isinya foam. Dia termasuk di klasifikasi bahaya kebakaran yang disebabkan oleh minyak, benda cair. Ini nih yang di belakang barangkali belum tahu. Tunjuk ke sana. Reporter. Ya. Cirinya. Ininya ini dia untuk nozzle-nya dia berubah kayak seperti saringan. Shower mandi. Panjang. Masalah kalau ngangkat lumayan agak. Nah, tunjuk ke sana. Barangkali lupa. Ya, coba ya yang baru ini ya. Seperti Ini ada saringannya. Saringannya ya. Kalau tadi ada pendilnya, kalau ini ada saringannya. Saringannya. Oke. Apa namanya, Pak? Untuk Foam. Isinya foam. foam, serang, foam. Dan yang terakhir ini yang CO2, yang isinya CO2. Pak, satu orang Pak, pegang Pak, dinaikin. Kasih tunjuk. Ya. Cirinya dari nozzle-nya dia berbentuk corong. Dan untuk penggunaannya kita harus di corong. Taruhnya di anjungan, ECR, dan dapur. Dapur, anjungan, ECR, berarti apa? Minyak dan listrik. Kebakaran yang nggak boleh diairi lah. Ya. Listrik masuk. Yang CO2 ya, CO2. Yang mana CO2? Pom 1. Pom 1 coba Ya. praktekkan. Oh, itu. Pom 1. Ikannya. Pom 1. Lengket tangan. Si. Kau bawa ke sini. Itu yang pertama kali.
Pak sini. Nah, pegang yang tadi yang salah. Yang salah, Pegang yang yang salah. salah. Nah, Ya. angkat tinggi, biar tahu. Yang salah, yang Bukan salah. bukan Pegang yang salah. Nah, Ah, ini pegang yang salah Yang ya. salah ya, pegang Tadi yang yang salah salah ya. dulu, belum lihat, belakang belum lihat. Ini yang salah. Ya, yang benar, sekarang yang benar. benar. Nah, Karena dari isinya CO2 kalau kita salah megangnya tangan kita lengket nanti. Karena bahannya buat dingin, bikin dingin. Dan yang terakhir ini untuk yang baterai lithium yang baru Pak ya. Ini ada masa expirednya kurang lebih 5 tahun Pak. Ya untuk kendaraan yang bertenaga listrik. Angkat. Mas, betul, bantuan Mas. Kasih unjuk ke sana dulu. Lithium. Isinya AF31 dan Hartindo proprietary brand. Oh, berarti Hartindo ini mereknya. Isinya AF31. Gas penekannya gas nitrogen. Ya sama dengan isi. Ini isinya kan katrit ya. Katrit ya. Ngeceknya juga gampang ini ngeceknya. Kalau pengen tahu ini masih fungsi atau enggak, ngeceknya gampang. kalau dia bunyinya buk berarti serbunya sudah Keras dia. Kalau bunyinya buk, nah, serbunya sudah keras, berarti tidak diganti. Tapi kalau bunyinya, nah, berarti serbu masih jadi kayak serbu. Masih bagus. Itu aja. Nanti efeknya ke apa? Ke pemadaman. Yang ini bisa sampai 10 menit atau 12 menit, cuma sampai 5 menit sudah selesai. Tuh. Efeknya bedanya cuma di situ aja. Cara ngetesnya juga gampang. Pasang telinga di Pasang telinga. tabungnya. Kalau misal ditekan sini nggak bisa, balik begini, kocok dulu sedikit, baru tekan lagi bisa. Karena kadang kadretnya juga macam. Kalau pengen buka juga bisa juga. Kalau dulu, kalau kemarin kita bisa isi ulang juga. Makanya selalu ada kadret kecil, serbuk foam, sama pembuka kunci. Itu bisa kita tarik sendiri, kita pasang sendiri, kita ganti sendiri. Di kapal itu pasti ada fire control plan-nya yang untuk dry chemical ini di koridor-koridor penumpang, baik penumpang dan ABK, dan yang untuk foam sendiri berada di kamar mesin, dan yang terakhir itu CO2 di dapur dan anjungan serta ECR. Di samping ada alat pemadamnya, di kapal juga ada alat untuk mendeteksinya, yaitu smoke detector yang nempel di dinding, di atap tiap koridor, dan juga ada untuk penanda jika ada bahaya kebakaran, break glass-nya itu Pak di dinding. Jadi begitu ada bahaya kebakaran terjadi di dek manapun, dari di dek 4 depan, yang tugas Bapak lakukan pertama mencet di break glass-nya, menandakan ada posisi kebakaran, karena api masih kecil, smoke belum bisa mendeteksi. Jadi ngasih tahu ke anjungan lewat break glass-nya itu, karena di anjungan ada panel alarm kebakaran. Baru Bapak tangani, sebisa mungkin tangani. Dan juga dari 54 yang jaga menginfokan juga. Baru setelah itu kalau bahaya kebakarannya tidak bisa diatasi, baru grup yang berada di posisinya tersebut menanganinya. Jadi seperti itu Pak ya. Selain mengetahui jenis-jenisnya, jangan panik jika ada bahaya kebakaran terjadi. Itu aja. Sampai diskusi berapa? 10. Suruh ngapain diskusi 10? lepas pen depan atas. Terus tugasmu apa? Diskusi 10 selain lepas pen atas depan. Diskusi 10. Komandan itu Pas PAI apa? sama lepas trigger ya. Terus Atau penumpang. Mas Erik, kamu pegang salah satu, kamu sebutkan namanya. Kalau mualim 2 senior bilang benar, kamu balik. Pegang aja terus sebutin apa. Anda benar. Belum.
Apa isinya? Jenis-jenis apa? Jenis pemadam apa? CO2. Ya, apa? Jenis pemadam foam kan? Yang dua, Anda sana balik. Nah, depan atas sama mas kabel kaki. Mana? Di atas. Ada lagi yang lain. Bawa selimut kah? Bawa nyalain mesin kah? Ini nggak sama mesin kan? Jadi dia Jadi? nggak bawa selimut. Oh, apa? Rem? Enggak. Nah, Ambil satu. kabel. Pegang. Siapa bos? Ya, sudah balik. Kemarin waktu di uji petik, nahkoda sempat ditanya oleh Marine Inspector. Berapa menit waktu untuk menurunkan skoci. Nah, catatan yang workshop kemarin, mulai dari nahkoda pencet tombol sampai kumpul di master station sampai turun skoci tidak lebih dari 3 menit. Saya harap ya kan? Ya, 3 menit 30 detik. Ya, saya harap besok begitu latihan, setelah latihan pemadaman, begitu dipencet tombol meninggalkan kapal, segera menuju ke skocinya masing-masing. Setelah mendengar alarm 7 bunyi pendek disusul dengan 1 panjang, para ABK menyiapkan diri di skocinya masing-masing. Skoci yang akan diturunkan adalah skoci kiri atau skoci dengan nomor genap. Dan skoci ini diturunkan pada saat kapal sandar kanan di pelabuhan Biak. Sudah pernah nyetir lampu, sudah ada ya? Masih ada. Nanti ketemu saya aja di Kotu. Nanti atas nama Gemilang. Udah, Iya. Yang lain. Kan motor berdua, mesinnya nyalakan berdua. Berdua mesinnya nyalakan. Ajukan bergenap. Masuk bergenap. Bergenap, kunci jangan disebutkan. Silakan area bergenap. Oke, siap area. Aku 4 siap area. Silakan area. Jangan ada di bawah kunci waktu suatu area.
Kegiatan depan tidak ada. Tangga depan kita kurangi biar kita fokusan sebagai biasa. Iya ya, langsung info satu. Namanya stick manual, di manual. Ada sticknya. Itu sticknya yang nempel di samping itu. Kakak, sticknya mana? Nempel di samping. Dorong ada, oke naikin. Yo, siap. Mantap. Ya, terima kasih pastinya. Ya, semoga sehat terus, semoga kita dalam kita apapun, kita siap sedia. Kesehatan semuanya untuk mengakhiri kegiatan pada sore hari ini. Doa mulai. Selesai. Tanpa penghormatan. Bubar, jalan. Latihan dilanjutkan dengan menurunkan skoci sebelah kanan atau skoci nomor ganjil.
Demikianlah tayangan Om Yus kali ini. Selanjutnya Om Yus akan melaksanakan cuti 1 bulan
dan kita akan bertemu kembali sehabis Lebaran. Untuk Sobat Om Yus yang baru bergabung, jangan lupa mengklik tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Tetap selalu jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Salam sehat, tetap semangat, senyum sepanjang lautan. God bless you all. Selamat pagi Great People Pelni. Mari kita mulai aktivitas pagi ini dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga perusahaan dan kita semua selalu dalam lindungannya. Mari kita jalani setiap aktivitas dengan menjunjung tinggi nilai akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif untuk mendukung operasional dan pelayanan excellent sehingga dapat memberikan kinerja yang terbaik. Pelni juara, pasti bisa. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Visi Pelni menjadi perusahaan pelayanan dan logistik maritim terkemuka di Asia Tenggara. Pelni juara. Pelni juara, pasti bisa. We connect, we unify. Korban amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Akhlak, yes. BUMN untuk Indonesia. Akhlak